Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Kurniawan dari Teknik Elektro Universitas Widyatama. Di sini saya akan membahas tentang aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Mari kita mulai. Latar belakang dari manajemen kontrak adalah konstruksi adalah elemen penting dalam industri konstruksi yang mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek. Nah, di sini akan membahas sebuah aspek hukum dalam kontrak konstruksi berperan dalam memastikan kepatuhan regulasi, mengurangi risiko sengketa, serta menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Nah, manajemen kontrak ini ada 3 poin, yakni manajemen kontrak dalam konstruksi sangat penting dalam industri konstruksi. Yang kedua, mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak terkait. Yang ketiga, aspek hukum berperan dalam memastikan kepatuhan regulasi terhadap risiko sengketa dan menjamin kelancaran proyek. Definisi aspek hukum dalam kontrak konstruksi yaitu yang pertama ada definisi aspek hukum dalam kontrak konstruksi mencakup peraturan undang-undang, regulasi, dan dokumen hukum yang mengatur hubungan dalam proyek konstruksi. Yang kedua, menurut Black Cloud Dictionary, yakni kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh hukum. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kontrak adalah kerja konstruksi adalah kesempatan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yakni kontrak kerja konstruksi adalah kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Definisi manajemen kontrak dalam konstruksi menurut Tanner 1999, pendekatan sistematis untuk menciptakan, mengelola, dan melaksanakan kontrak guna meminimalisir resiko dan meningkatkan efisiensi. Tujuannya ada 3 poin, yakni memastikan proyek berjalan sesuai kontrak. Yang kedua, perubahan dan klaim sementara proyek. Yang ketiga, menghindari sengketa hukum. Teori hukum dalam kontrak konstruksi ada 6. Yang pertama, teori kontrak sosial dari Jean-Jacques Rousseau adalah kontrak sebagai perjanjian sosial yang mengikat, di mana semua pihak menyepakati aturan yang berlaku dalam proyek konstruksi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan serta kepentingan. Yang kedua, teori perikatan dari Friedrich Karl von Savy. Kontrak menciptakan hubungan hukum berupa perikatan yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, teori risiko dari Peter Drucker, yang dimana kontrak konstruksi harus mengatur pembagian risiko antar pemilik proyek dan kontraktor guna menghindari ketidakpastian dan memastikan keberlanjutan sebuah proyek. Yang keempat, ada teori manajemen proyek, yakni PIM, mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengandalian proyek berbasis kontrak guna mencapai efisiensi kerja dan menghindari sebuah keterlambatan. Yang kelima, ada teori agensi dari Jason dan McLean 1976. Hubungan antara pemilik proyek dan kontraktor harus diatur dalam kontrak untuk menghindari konflik kepentingan sementara, mencegah moral hazard dan adverse selection. Yang keenam, teori transaksi biaya dari Oliver Williamson 1979, yang dimana kontrak harus disusun secara efisien guna mengurangi biaya transaksi yang tidak perlu, memastikan kejelasan hak dan kewajiban sementara mengurangi risiko hukum. Regulasi kontrak konstruksi di Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, sudah kita bahas sebelumnya, Undang-Undang Nomor
2 tahun 2017, yakni tentang jasa konstruksi, mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam setiap pelaksanaan proyek. Yang kedua, PP nomor 22 tahun 2020, yaitu mengatur mekanisme penyelenggaraan jasa konstruksi yang melibatkan pemerintah dan swasta, termasuk tata kelola lisensi dan penyelesaian sengketa. Yang ketiga, Permen PUPR nomor 14 tahun 2020, yaitu menetapkan standar dokumen kontrak konstruksi untuk proyek yang menggunakan dana APBN dan APBD guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Nah, di sini ada regulasi kontrak konstruksi dunia, yaitu ada 3 dari FIDIC, yang merupakan International Federation of Consulting Engineer, yang dimana ada standar kontrak internasional yang banyak digunakan dalam proyek infrastruktur global seperti FIDIC Red Book untuk mendesain building. Yang kedua ada AIA, Kontrak Amerika, yang dimana singkatan dari American Institute of Architects, digunakan dalam proyek konstruksi di US, menyediakan berbagai format kontrak disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Yang ketiga ada GTC, yakni Joint Contract Tribunal dari Inggris. Kontrak standar yang digunakan untuk proyek konstruksi di Inggris mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proyek. Nah, di sini ada tahapan manajemen kontrak konstruksi. Ada 3 poin. Yang pertama, perencanaan kontrak. Ini melakukan analisis kebutuhan proyek, menetapkan cakupan kerja, anggaran sementara, menyusun strategi manajemen risiko sebelum kontrak disusun. Yang kedua, negosiasi kontrak, yang dimana melakukan pembahasan antara pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyepakati persyaratan teknis, finansial, dan hukum sebelum kontrak ditandatangani. Yang ketiga, pelaksanaan kontrak, yang dimana memastikan proyek berjalan sesuai dengan perjanjian kontrak, termasuk monitoring progres kerja dan manajemen risiko selama proyek berlangsung. Yang keempat, manajemen perubahan, mengelola setiap perubahan dalam proyek, baik dari sisi desain, spesifikasi teknis, maupun biaya yang harus disesuaikan dengan klaulus dalam kontrak. Yang kelima, penyelesaian dan serah terima, yakni di mana proses evaluasi hak akhir proyek, inspeksi mutu pekerjaan, dan penyelesaian administrasi sebelum serah terima resmi dilakukan. Nah, contoh kontrak konstruksi di Indonesia, yakni ada proyek Jalan Trans Java, yakni menggunakan skema PPP (Public Private Partnership) dengan sistem BOT (Build, Operate, and Transfer), di mana pihak swasta menandatangani proyek dan mengoperasikan tol sebelum diserahkan ke pemerintah. Yang kedua, ada proyek MRT Jakarta menggunakan kontrak EPC (Engineer, Arrangement, and Construction), yang memungkinkan satu kontrak bertanggung jawab atas desain, pengadaan material, dan pelaksanaan konstruksi. Nah, contoh kontrak konstruksi di dunia ada jembatan Golden Gate di US dibangun dengan kontrak lump sum, fixed price contract, di mana kontraktor menerima pembayaran tetap untuk menyelesaikan proyek sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada terusan Panama Expansion Project, menggunakan kontrak FIDIC Red Book untuk mengatur tanggung jawab antara pemerintah Panama dan kontraktor internasional dalam memperluas kanal guna meningkatkan kapasitas lalu lintas maritim. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah aspek hukum dalam kontrak konstruksi memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan hukum dan teknis. Yang kedua, manajemen kontrak yang
efektif didukung dengan pemahaman teori hukum, teori manajemen, proyek menjadi faktor utama dalam keberhasilan proyek konstruksi. Yang ketiga, regulasi seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi di Indonesia, standar FIDIK yang ada di dunia, memberikan panduan hukum dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Sekian, terima kasih dari saya, Jiri Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.